Pada video kali ini saya akan membahas tentang chapter 1 dari mata kuliah AI. Oke, untuk teori, yang pertama yaitu definisi dari kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau dapat disebut juga dengan kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. Michael Helene dan Andreas Kaplan mendefinisikan bahwa AI adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan belajar agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dengan melalui adaptasi yang fleksibel. Kecerdasan ini dibuat dan dimasukkan ke dalam mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia dengan cepat dan tepat. Bidang-bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain adalah logika fuzzy, games, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan ini dimulai dari zaman kuno. Mitos ataupun cerita dan disebut tentang sebuah makhluk yang mempunyai kecerdasan serta kesadaran yang diberikan oleh pengrajin. Benih-benihnya mulai ditanam oleh para filsuf klasik yang mencari cara untuk menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis yang memuncak pada penemuan komputer digital pada tahun 1940-an, yaitu sebuah mesin yang didasarkan penalaran matematika. Istilah kecerdasan buatan ini sendiri baru muncul pada tahun 1956 dan teori-teorinya sudah muncul sejak tahun 1941. Perkembangan kecerdasan buatan. Perkembangan kecerdasan buatan dimulai pada era komputer elektronik pada tahun 1941, di mana ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Dilanjutkan pada tahun 1949, berhasilnya pembuatan komputer yang mampu menyimpan program yang membuat pekerjaan dalam memasukkan program menjadi lebih mudah. Masa-masa persiapan AI terjadi pada tahun 1943 sampai 1956. Awal perkembangan AI terjadi pada tahun 1952 sampai 1969. Perkembangan kecerdasan buatan melambat pada tahun 1966 sampai 1974. Sistem berbasis pengetahuan pada tahun 1969 sampai 1979. Kecerdasan buatan menjadi sebuah industri pada tahun 1980 sampai 1988. Kembalinya jaringan syaraf tiruan pada tahun 1986 sampai sekarang. Untuk instalasinya, pertama kita akan membuka website dari scikit-learn, yaitu scikit-learn.org stable tutorial basic tutorial HTML, lalu mencobanya. Di sini kita akan mencoba beberapa coding dari sini. Oke, pertama kita instalasi terlebih dahulu library scikit, yaitu dengan pip install -u scikit-learn di Anaconda Prom atau di CMD biasa. Lalu kita pilih salah satu example. Di sini saya memilih example ini. Lalu setelah itu kita run dan kita buka variable explorer ya. Seperti ini. Lalu kita mencoba loading example dataset. Seperti ini codingannya, from scikit import dataset, iris dataset load iris. Untuk mengimport, pertama ini untuk mengimport library. Lalu ini membuat sebuah variabel iris yang mempunyai isi yaitu dataset iris. Lalu di sini dataset digit. Lalu kita melakukan print digit data untuk menampilkan data digitnya. Ini data digitnya. Lalu kita digit target untuk menampilkan digit targetnya. Lalu untuk menampilkan data bentuk 2D yaitu menggunakan image lalu array no. Oke, lalu kita mencoba bagian learning dan predictingnya. Lalu di sini kita pertama mengimport linear model dari library sklearn. Lalu kita import juga dataset dari sklearn. Lalu kita menggunakan codingan ini untuk generate dataset dengan klasifikasi 2D. Lalu kita menggunakan metode logistic regression. Lalu kita masukkan variabel x dan y-nya. Lalu kita menemukan satu buah contoh baru di mana jawabannya tidak diketahui. Lalu kita membuat sebuah prediksi dan memasukkannya ke dalam variabel y new. Lalu kita menampilkan hasil prediksi tersebut. Ya, selanjutnya kita mencoba model persistent. Lalu kita pertama mengimport dulu svm dari library sklearn. Lalu kita mengimport dataset dari library sklearn juga. Lalu kita menggunakan metode svc. Lalu menggunakan dataset iris. Masukkan X sebagai iris data dan Y sebagai iris target. Lalu menggunakan metode fit. Oke, untuk mencoba convention, kita mengimport NumPy sebagai NPY. Lalu kita mengimport random projection dari library sklearn. Menggunakan fungsi random dari NumPy, membuat range random di antara 10 sampai 2000.
Lalu dijadikan array dengan tipe data float 32. Lalu untuk penanganan error di sini ada value error. Jenis error yaitu value error. Di sini codingannya. Solusinya itu mengganti nilai L samplesnya agar tidak 0. Di sini tidak boleh 0. Oke, kita buka foldernya, terus kita klik kanan, lalu kita klik git bash. Nah, di sini saya sudah membuka git bash-nya. Pertama kita jangan lupa kita fetch upstream terlebih dahulu, lalu kita pull upstream master. Setelah sudah, kita buat file yang kita masukkan. Oke, langsung saja. Jika sudah, tinggal kita git add saja. Oke. Lalu kita git commit. Lalu kita git push. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, lalu kita buka repository kita ya. Oke, setelah sudah buka, kita tekan pull request. Kita new pull request. Oke, sudah able to merge. Lalu kita create pull request saja. Tulis. Create pull request. Oke, sekarang kita hanya perlu menunggu saja sampai di merge oleh yang megang repo. Oke, mungkin sekian dari video ini. Semoga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.